Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kali ini kita akan membahas mengenai itikaf. Mari kita beritikaf ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan salafus saleh. Itikaf secara etimologi bahasa, itikaf bermakna menahan, al-habsu awil mana'. Dan ibadah itikaf disebut demikian karena seseorang yang melaksanakannya diminta untuk menahan dirinya agar tidak disibukkan dengan perkara-perkara dunia, serta memilih untuk berdiam diri di masjid, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah demi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lalu kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itikaf? Dalam konteks itikaf yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Abdullah bin Umar ia berkata bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan di 10 hari terakhir Ramadan yang beliau dapati. Lalu ketika kita beritikaf, apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya memperbanyak intensitas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan memperbanyak zikir kepada Allah serta memperbanyak salat sunnah. Bisa zikirnya, bisa zikir la ilaha illallah, bisa perbanyak sholawat, bisa perbanyak beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Bisa juga dengan bacaan as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wannar, bisa seperti itu. Bisa juga dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, atau meminta diberikan keturunan yang saleh-salehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pokoknya yang baik-baik kita lakukan. Zikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, dan kita memperbanyak doa serta memperbanyak salat sunnah. Yang kedua ialah mengosongkan jiwa, raga serta pikiran kita dari hal-hal yang bersifat duniawi. Kita fokuskan pikiran kita, jiwa kita, dan raga kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membangunkan keluarganya untuk ikut meningkatkan kualitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita melihat sejarah, para istri-istri Nabi mendirikan tenda-tenda di belakang Masjid Nabawi, yakni dalam rangka melakukan i'tikaf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, berapa hari sih i'tikaf atau berapa lama i'tikaf itu? Minimalnya menurut mazhab Maliki, i'tikaf dilakukan minimal 1 hari 1 malam. Tetapi sebaiknya tidak kurang dari 10 hari dan harus diiringi dengan puasa apapun. Jadi harus diiringi dulu, siangnya saum puasa, malamnya melakukan i'tikaf. Seperti itu di masjid. Lalu dalam mazhab Syafi'i, i'tikaf disyaratkan dengan tinggal di masjid dalam tempo yang bisa disebut menetap atau berdiam diri, yaitu tempo lebih panjang daripada ukuran waktu tumakninah dan ruku dan sejenisnya.
Jadi dalam mazhab Syafi'i ini lebih ringan daripada dalam mazhab Maliki, di mana mazhab Maliki mensyaratkan harus 1 hari 1 malam, siang dan malamnya tetap di tempat iktikaf seperti itu. Sedangkan mazhab Syafi'i, asalkan kita berdiam diri untuk beriktikaf, niat untuk iktikaf di tempat kita beriktikaf yang lamanya lebih lama daripada ruku dan sejenisnya, maka itu sudah disebut dengan iktikaf. Nah, sedangkan menurut Imam Al-Mardawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Insaf, waktu minimal dikatakan iktikaf pada i'tikaf yang sunnah atau i'tikaf yang mutlak adalah selama disebut berdiam di masjid, walaupun hanya sesaat seperti itu. Ini lebih moderat lagi kalau Imam Al-Mardawi. Silahkan, tapi kalau contohnya tadi dari Rasulullah bahwasannya sebagaimana yang dikutip dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan i'tikaf di 10 hari bulan Ramadan seperti itu. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di manakah tempat iktikafnya? Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, tempat iktikaf adalah masjid jamaah, yaitu atau masjid jami, yaitu masjid yang di dalamnya didirikan sholat berjamaah. Menurut mazhab Maliki, tempat i'tikaf adalah semua masjid. Tidak boleh beriktikaf di masjid rumah yang tertutup untuk orang umum. Demikian pula menurut mazhab Syafi'i, tempat i'tikaf adalah seluruh masjid dan lebih utama masjid jami', yaitu masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Karena memang ada beberapa qaul ulama yang mengatakan bahwasannya i'tikaf itu harus di 3 masjid. Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi, atau Masjidil Haram. Nah, ini dibantah oleh Imam Syafi'i bahwasannya tempat i'tikaf adalah bisa dilakukan di seluruh masjid dan lebih utama masjid jami, yaitu masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana i'tikafnya sahabat Nabi dan salafus saleh lainnya? Diceritakan bahwasannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyambut tamu agung itu dengan ibadah sepanjang malam. Setelah puasa pada siang harinya, Utsman menghabiskan malam dengan salat. Ia tidur sebentar, yaitu pada sebagian awal malam. Di setiap rakaatnya Utsman menghatamkan seluruh Al-Quran. Luar biasa amalan Utsman bin Affan ini. Ketika i'tikaf itu dia melakukan sholat dan setiap rakaatnya dia khatamkan seluruh Al-Quran. Luar biasa, Masya Allah. Lalu sahabat yang lainnya ialah Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu pun tak mau kehilangan Lailatul Qadar. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beribadah sepanjang malam pada bulan Ramadan hingga subuh. Setelah sebelumnya tidur sebentar antara maghrib dan isya. Semua itu dilakukannya demi menyambut tamu agung bernama Lailatul Qadar. Lalu dari kalangan para ulama seperti sebagaimana misalnya Imam Al-Qatadah, beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam pada bulan Ramadan. Tetapi pada 10 malam terakhir ia menghatamkan seluruh Al-Quran setiap malam. Bahkan Imam Abu Hanifah terkenal selama 40 tahun melakukan salat Isya dan salat Fajar dengan wudhu yang sama. Luar biasa, Masya Allah. Lah, kenapa para sahabat Nabi salafus saleh itu luar biasa beriktikaf sampai ada yang menghatamkan
di setiap rakaat salatnya itu menghatamkan Al-Quran sebagaimana Utsman bin Affan. Ada yang menghatamkan Al-Quran setiap satu malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Keutamaannya ada apa dengan i'tikaf itu? Ternyata ada beberapa keutamaan dari kita melakukan i'tikaf. Yang pertama ialah meraih Lailatul Qadar. Ibadah i'tikaf memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk menggapai malam Lailatul Qadar yang punya keutamaan ibadah yang dilakukan pada malam itu diberi pahala lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Seperti itu, luar biasa. Jadi ketika kita melakukan i'tikaf, kita semua bertujuan yang sama, meraih malam Lailatul Qadar, mencari malam Lailatul Qadar. Karena dalam sebuah hadis Nabi dikatakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bahkan di hadis yang lainnya dipertegas lagi, di bilangan ganjilnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Seperti itu. Semoga Bapak Ibu kita diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan oleh Allah untuk mampu meraih Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Keutamaan i'tikaf selanjutnya ialah setiap saat mendapatkan pahala, sebab diamnya seorang yang beriktikaf di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, saat terjaga ia mengisi waktunya dengan salat, tilawah, zikir, berdoa, bermunajat, tadabbur, tafakkur atau mengkaji ilmu. Bahkan dalam kondisi tidur pun orang yang beriktikaf mendapatkan pahala yang besarnya tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidur di rumahnya. Sebab tidurnya itu termasuk rangkaian i'tikaf. Jadi kalau diibaratkan itu setiap desahan nafasnya itu mengandung pahala. Karena dia niatkan dalam hati, jiwa, raga dan pikiran dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ketika dia tidur pun dia akan mendapatkan transferan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia berada dalam rangkaian i'tikaf tidurnya itu. Luar biasa, Masya Allah. Makanya jangan sampai terlewat kita melakukan i'tikaf di masjid. Selanjutnya, keutamaan yang selanjutnya ialah ketika beriktikaf kita melakukan evaluasi diri, muhasabah. Evaluasi diri adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia, walaupun itu terhadap dirinya sendiri. I'tikaf di bulan Ramadan membantu kita untuk mengevaluasi diri. Dengan i'tikaf kita akan berfokus pada diri kita dan menjauhi sifat sombong dalam Islam, dan sombong dalam Islam yang merusak akhlak. Begitulah kita mengevaluasi diri, kita bermuhasabah diri, sudah sejauh mana dalam 1 tahun ini, atau jangan 1 tahun lah, selama 20 hari ke belakang ini bagaimana ibadah kita, bagaimana bentuk ketaatan kita kepada Allah, lalu bagaimana akhlak kita terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, terhadap tetangga-tetangga kita atau saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Adakah dalam pemikiran kita, perkataan kita atau perbuatan kita yang menyakiti mereka? Maka apabila ada perkataan atau perbuatan yang menyakiti mereka, kita meminta maaf, memohon maaf kepada mereka yang pernah tersakiti oleh perkataan kita atau perbuatan kita, dan lalu meminta ampunan pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap dosa-dosa atau kekhilafan atau kekeliruan yang kita lakukan selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu keutamaan yang keempat ialah bahwasannya melaksanakan i'tikaf itu mengikuti sunnah Rasul. I'tikaf pada 10 hari terakhir Ramadan adalah sunnah Rasulullah. Beliau tidak pernah meninggalkannya.
Bahkan di Ramadan terakhir sebelum beliau wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf selama 20 hari. Demikian pula istri beliau dan para sahabat Nabi, mereka beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan ini. Bahkan sepeninggal Rasulullah, istri-istri beliau juga tetap beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena memang mengikuti sunnah Rasul. Ketika kita mengikuti sunnah Rasul, otomatis kita akan diberikan ganjaran pahala yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita beriktikaf semampu kita sembari memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan kemampuan untuk melaksanakan iktikaf tersebut. Hari ini cukup sekian kawan. Semoga kita semua bisa tetap istiqomah dan produktif di bulan Ramadan yang berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa subscribe channel YouTube Islamku Islammu. Bunyikan loncengnya, like and share videonya. Matur nuwun.